setiap kita mengambil atau menyetor uang di ATM milik Bank BUMN, kita akan melihat wajah Bapak Menteri BUMN Erick Thohir di sana. Apa yang menjadi cita-cita dari perjuangan Orde Reformasi dulunya untuk menumbangkan Orde Baru, yakni mengikis habis KKN. Jangan sampai terjadi lagi di saat ini. Kalau terjadi KKN di era reformasi ini, berarti itu namanya pengkhianatan kepada cita-cita rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustami Narda. Saya doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, agar seluruh penonton channel YouTube Bustami Narda selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, menjadi Menteri BUMN memang sangat diidamkan oleh semua orang. Bayangkan seluruh dirut BUMN berada di bawah Kementerian BUMN. Tapi untuk saat sekarang bukan itu saja yang menjadi keistimewaan dari seorang Menteri BUMN. Seorang Menteri BUMN sekarang ini bisa wajahnya terpampang pada setiap layar ATM Bank BUMN yang ada di Republik ini. Coba perhatikan, setiap kita mengambil atau menyetor uang di ATM milik Bank BUMN, kita akan melihat wajah Bapak Menteri BUMN Erick Thohir di sana. Dengan santai, dengan penuh wibawa, kita dapat melihat wejangan-wejangan dari Menteri BUMN Bapak Erick Thohir. Sehingga sambil kita mengambil uang atau menyetor uang di setiap ATM milik Bank Plat Merah tersebut, kita akan dapat wejangan dari Bapak Menteri BUMN yang tampil di setiap layar ATM Bank BUMN tersebut. Sahabat BN, ini merupakan pelayanan terbaru dari Bank BUMN yang selama periode kabinet sebelum-sebelumnya, kalau kami tidak keliru, tidak ada kita temukan. Semoga saja apa yang dikemukakan Bapak Menteri BUMN Erick Thohir di setiap penampilannya di layar ATM tersebut dapat menjadi hal-hal yang positif bagi kita semua. Dan kita yakin ini merupakan niat baik dari Bapak Menteri BUMN dan dari setiap dirut atau manajemen Bank Plat Merah di Republik ini. Sahabat BN, memang tidak dapat dinafikan, mungkin saja ada yang beranggapan miring dari penampilan Bapak Menteri Erick Thohir di layar-layar ATM Bank BUMN ini. Namun tentu kita mengambil yang positifnya. Nilai positif yang dari sini, beliau menyampaikan hal-hal yang baik dari setiap penampilan beliau di layar ATM ketika kita mengambil uang atau menyetor uang. Tentang mungkin adanya penilaian negatif dari warga masyarakat, karena mungkin saja ada yang menganggap Bapak Menteri BUMN mengambil kesempatan untuk mempublikasikan diri
atau mempromosikan diri atau melakukan pencitraan melalui ATM. Namun di negara demokrasi tentu hal itu tidak dapat kita nafikan, tidak dapat kita elakkan. Semua warga negara, semua orang berhak memberikan penilaian baik dan buruk, penilaian negatif dan positif dari sebuah gerak yang dilakukan oleh pejabat publik. Apalagi dengan mempergunakan ruang-ruang publik yang mempergunakan uang negara. Namun setidaknya kita ambil yang positifnya dan semoga ke depan hendaknya Bapak Menteri BUMN semakin sukses di dalam mengembangkan perusahaan-perusahaan milik negara di negeri ini. Kita tentu ke depan tidak menginginkan lagi adanya perusahaan-perusahaan milik negara yang bangkrut, yang sakit-sakitan, yang memprihatinkan. Katakanlah seperti kasus Garuda dan juga sejumlah BUMN yang dililit utang selama ini. Gerakan Menteri BUMN mengganti sejumlah pimpinan dari badan usaha milik negara negeri ini sekarang ini. Tentu kita acungi jempol, tetapi tentu dengan catatan pencopotan pergantian kepimpinan BUMN tidak berdasarkan kepada latar belakang politis, dengan latar belakang ini yang mendukung, ini yang tidak mendukung, ini yang satu kelompok, ini yang tidak satu kelompok. Bukan dengan cara demikian, tapi benar-benar berdasarkan kepada penilaian kinerja dari yang bersangkutan. Kelompok manapun dia, kalau kinerjanya baik, tentu dia harus dipertahankan. Kelompok manapun dia, tapi kalau kinerjanya buruk, tentu harus dipertimbangkan untuk tidak dipakai. Tetapi ketika penilaian terhadap seorang pimpinan BUMN berdasarkan kepada golongan, berdasarkan kepada partai, berdasarkan kepada pertemanan, tentu ini akan mengecewakan kepada rakyat. Sebab itulah yang namanya KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. KKN ini merupakan tujuan utama bagi reformasi, menumbangkan Orde Baru dulunya. Karena rakyat dulunya sangat kecewa dengan KKN yang dilakukan oleh Orde Baru. Apa yang menjadi cita-cita dari perjuangan Orde Reformasi dulunya untuk menumbangkan Orde Baru, yakni mengikis habis KKN. Jangan sampai terjadi lagi di saat ini. Kalau terjadi KKN di era reformasi ini, berarti itu namanya pengkhianatan kepada cita-cita rakyat. Demikian, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa